Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini ada sebuah cerita misterius dari email misterius juga yang masuk ke email saya. Ceritanya tentang suara dari bawah lantai yang dikirim sobat misterius. Semoga sobat misterius juga mendengarkan cerita ini. Baiklah sobat, kita mulai ceritanya dari sini. Sudah seminggu, Arman tinggal di rumah warisan kakeknya, sebuah rumah panggung tua di pinggiran hutan desa Kalibaru. Rumah itu berdiri di atas tanah yang mulai ditelan lumut, dikelilingi pohon-pohon besar yang seolah mengawasi dari segala arah. Penduduk setempat menyebut rumah itu rumah senyap, karena tak pernah ada yang tinggal lama di sana. Tapi Arman mengabaikan cerita-cerita itu. Baginya, semua itu cuman tahayul kampung. Namun, malam demi malam, suasana rumah mulai berubah. Papan-papan lantai berderit lebih nyaring dari seharusnya. Udara malam terasa lebih dingin meski tanpa angin. Sedikit penjelasan bahwa rumah peninggalan kakek Arman itu berupa rumah kayu tapi besar dan memiliki halaman luas. Dan yang paling membuatnya gelisah, ada suara langkah kaki. Pelan, berat, terdengar seperti seseorang yang berjalan di bawah lantai kayu rumahnya. Awalnya Arman mengira itu suara tikus besar atau mungkin anjing liar. Tapi langkah itu terlalu berat dan terlalu teratur. Setiap malam suara itu muncul di jam yang sama, tepat pukul 12.30. Langkah itu akan mulai dari sudut rumah, bergerak perlahan ke tengah, lalu berhenti tepat di bawah kamar Arman. Malam selanjutnya, Arman tak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar dengan tubuh gemetar dan telinga terjaga. Saat malam benar-benar sunyi, ia mendengar bisikan. Samar, parau, seperti dari tenggorokan yang penuh tanah. Sudah waktunya gantian. Bisikan itu terus meneror Arman di setiap malam.
Begitu juga dengan malam ini. Arman yang merasa jengah dengan bisikan dan suara langkah kaki dari lantai rumahnya, berlari keluar kamar, turun dari rumah, dan menyorotkan senter ke bawah kolong. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah becek, akar pohon, dan lubang besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sejak malam itu, Arman tidak pernah bicara lagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia hanya duduk di depan rumah sambil menatap lurus seolah ada sesuatu atau seseorang yang menunggunya. Penduduk desa mulai berbisik. Mereka bilang Arman bukan lagi Arman yang dulu. Warga desa memutuskan untuk memanggil Pak Juri, dukun tua yang dulu pernah membantu mengusir gangguan di ladang. Ia datang ke rumah Arman siang hari, membawa dupa, air bunga, dan kain kafan. Begitu menginjak lantai rumah Arman, wajah Pak Juri langsung berubah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak selesai di sini. Sesuatu yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan. Pak Juri menaburkan bunga dan membaca doa di tiap sudut rumah. Saat tiba di bawah kolong, ia berhenti. Lubang yang Arman lihat malam itu kini membesar dan dari dalamnya menyeruak bau tanah basah dan bau daging yang membusuk. Pak Juri menarik napas panjang. Ini bukan rumah warisan, ini tempat penjarakan jiwa. Kakek Arman dikenal orang-orang sebagai Pak Wiryo, adalah tokoh terpandang di desa Kalibaru pada zamannya. Ia disegani, punya tanah luas, panen melimpah, dan tidak pernah kekurangan apapun. Tapi warga selalu merasa ada yang aneh. Keberuntungannya terlalu mudah untuk ukuran petani biasa. Desas-desus mulai beredar. Katanya, Pak Wiryo terlibat dalam pesugihan. Konon, pada malam-malam tertentu, ada yang melihatnya pergi ke hutan sendirian membawa sesajen. Bahkan ada yang mengaku mendengar jeritan dari rumah Pak Wiryo. Padahal saat itu Pak Wiryo tinggal sendiri setelah istrinya meninggal secara misterius. Warga desa percaya bahwa Pak Wiryo telah melakukan tumbal jiwa, mengorbankan manusia hidup untuk kekayaan. Mereka juga percaya di bawah rumah panggung itu tersembunyi rahasia kelam yang tidak pernah terungkap. Tahun 1978, 3 warga desa menghilang tanpa jejak. 2 buruh tani dan seorang gadis muda yang sering membantu di ladang milik Pak Wiryo. Polisi sempat menyelidiki tapi tidak menemukan bukti. Dan seperti biasa, kasus itu dingin dengan sendirinya. Tapi warga tahu mereka hanya tidak berani bicara. Sebelum meninggal, Pak Wiryo sempat memanggil Arman, satu-satunya cucu laki-lakinya, dan berpesan, "Kalau aku sudah tiada, rumah itu jangan dijual."
jangan dimusnahkan dan jangan pernah gali tanah di bawahnya. Arman yang waktu itu masih remaja hanya mengangguk. Ia pikir itu cuman pesan sentimental dari kakek tua. Ia tak pernah tahu bahwa pesan itu adalah peringatan terakhir, bahwa rumah itu bukan warisan tapi penjara. Penjara bagi 3 roh yang tidak tenang, yang dikurung di bawah lantai dengan perjanjian darah. Begitu Arman pindah ke rumah itu, roh-roh itu kembali gelisah. Roh-roh itu tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari penjara jiwa adalah melalui darah keluarga Pak Wiryo. Dan Arman yang mewarisi darah itu harus menggantikan posisi kakeknya sebagai penjaga atau menjadi tumbal berikutnya. Kembali lagi ke kondisi rumah kakek Arman. Selanjutnya, Pak Juri menyuruh warga menggali lebih dalam. Tak lama, cangkul mereka membentur sesuatu, bukan batu, bukan kayu, tulang manusia. Terbungkus kain lusuh, diikat tali ijuk. Jumlahnya 3. Malam setelah penggalian itu, Arman menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda perlawanan. Sejak saat itu, rumah tersebut dikosongkan. Warga menutupnya dengan papan dan pagar kawat. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang desa yang lewat masih bisa mendengar langkah kaki perlahan menyusuri lantai kayu tua. Lalu, bagaimana dengan nasib Arman? Warga desa mengira Arman melarikan diri karena trauma. Tapi, salah satu warga ada yang melihat perawakan mirip Arman sedang mengacak-acak tempat sampah di TPS Pasar Kemuning. Mungkinkah itu Arman atau ada kemungkinan lain tentang hilangnya Arman? Sobat cerdas bisa menilai sendiri. Nah, sekian cerita yang dikirim Sobat Misterius. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Agar terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bagi sobat cerdas yang memiliki kisah mistis atau pengalaman mistis dan ingin membagikannya dalam sebuah cerita, silakan kirimkan melalui email di kotak deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.